Pendidikan profesi guru ini ada juga yang kedua, yaitu penilaian uji kinerja yang teman-teman tanyakan, yaitu UKIN. Nah, UKIN ini kegiatannya ngapain? Yang pertama adalah upload modul. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Teman-temanku, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan informasi yang sering teman-teman tanyakan dan kepoin, yaitu berkaitan dengan apakah piloting tahap 2 bagi teman-teman yang lolos dan pada saat ini sedang mengerjakan modul ataupun udah selesai tidak ada UKIN atau uji kinerja. Nah, ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada video kali ini dan semoga menjadi pencerahan buat teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat channel guru, nyalakan loncengnya juga agar teman-teman ketika kami upload video terbaru seputar program PPG ini, teman-teman gak ketinggalan informasi. Karena kita yakin dan komitmen untuk kawal teman-teman sampai mendapat sertifikat pendidik. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan berdasarkan informasi yang akurat ya. Dan sini sudah dipaparkan dan mungkin juga teman-teman sudah sering baca. Lamannya adalah ppg.kemdikbud.go.id. Ini adalah informasi yang lama dan masih dipegang oleh kita, yaitu berkaitan dengan jadwal atau rentang pelaksanaan untuk teman-teman yang lolos di program PPG Piloting tahap kedua. Nah, kita khusus ke tahap kedua ya teman-teman ini. Jadi untuk yang poin pertama, pemanggilan peserta di SIM PKB itu udah sesuai dengan jadwal. Lapor diri dan orientasi di LPTK juga sudah sesuai dengan jadwal. Pembelajaran mandiri di PMM pada saat ini dimulainya juga sesuai dengan jadwal. Dan pendaftaran UKPPG di PMM untuk pekan depan ini sepertinya juga sesuai dengan jadwal. Dan pada poin kelima dan keenam, ini yang kita ingin jelaskan di sini. Ya, ini belum dirubah teman-teman ya. Kalau ada perubahan pasti diubah di websitenya secara langsung. Oke. Nah, teman-teman yang mendapat edaran itu ditahan dulu. Kita akan pedoman seperti yang disampaikan di website ya teman-teman. Nah, di sini ada pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK 18 sampai 20 Oktober. Ini nanti teman-teman bakal diawasi via Zoom. Kemudian ada juga nih poin ke-6 sama dengan piloting tahap pertama. Dan sekarang juga sudah penentuan ya untuk siapa yang menjadi penguji atau penilai tim UKIN ini ya. Di tahap 1 udah selesai teman-teman, dan tim-tim ini juga bakal bekerja di piloting tahap kedua seperti itu. Nah, untuk poin 6 pelaksanaan penilaian ujian kinerja ya. Di sini jadwalnya adalah 21 sampai 30 Oktober teman-teman. Oke. Nah, di sini juga nomor 17 periode unggah dokumen UKP PPG ini bisa dimulai yaitu tanggal 11 sampai 15 Oktober 2024 ya. Untuk yang piloting tahap 1 itu di hari kemarin tanggal 11 September itu sudah mulai melakukan proses unggah dokumen RPP atau modul ajar maupun 2 video yang diminta. Kita akan jelaskan secara detail ya teman-teman. Jadi sekali lagi, berdasarkan informasi akurat dari websitenya Kemdikbud, ini kalau kita telah ya, memang di piloting tahap kedua masih ada pelaksanaan penilaian uji kinerja. Ini belum ada perubahan ya teman-teman. Di LPTK juga mungkin teman-teman dapatkan bahwa memang tidak ada perubahan. Masih ada yang namanya UKIN. Teman-teman jangan berpikir bahwa UKIN itu sulit dan lain sebagainya. Jangan, jalani aja prosesnya dan teman-teman bakal mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan UKIN ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan jelaskan juga bagaimana langkah ketika teman-teman sudah menyelesaikan 3 modul ini. Langkah yang berikutnya adalah teman-teman tinggal aja mempersiapkan diri untuk daftar UKPPG ya, yang ini daftar UKP PPG. Oke. Ujian kompetensi peserta program pendidikan profesi guru ya. Daftar nanti tanggal 16 Oktober. Kita akan pandu teman-teman untuk melaksanakan pendaftaran UKP PPG bagi yang telah menyelesaikan 3 modul. Maka kemarin kami targetkan teman-teman tanggal 8 September itu udah harus upload ke 3 jurnalnya. Biar sekarang itu gercep banget ya proses validasinya. Teman-teman di grup kita itu sangat luar biasa. Mereka sangat saling support antara satu sama yang lainnya. Nah,
Ketika kalian misalnya klik daftar UKPPG seperti ini, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Maka akan muncul seperti ini, dan di sini jangan dimasukkan apapun. Ya, meskipun teman-teman tahu misalnya username-nya adalah NIK, password-nya adalah sekian, nggak perlu dimasukkan karena data teman-teman itu belum didaftarkan sama LPTK. Karena yang melakukan penilaian uji kompetensi ini adalah sebagian besar dari LPTK, terutama UKIN. Ya teman-teman ya, karena melalui ini juga akun ini nanti kita bakal dapat yang namanya username dan password untuk login ke UKIN untuk penguploadan video maupun berkas. Nah, jadi sambung menyambung teman-teman. Oke, jelas ya sampai di sini. Jadi untuk saat ini ya teman-teman persiapkan diri aja mulai dari tryout. Bang, ini tryoutnya nggak bisa diklik bagaimana? Teman-teman nggak perlu khawatir, ada di kelas ID. Lengkap di kelas ID teman-teman. Ada di soal latihan ini. Kalau bisa sebelum tryout selesaikan dulu soal latihan, dan ini bakal terus kita update teman-teman ya. Latihan soal dulu, nanti di akhir juga akan kita jelaskan detail. Nah, ini tryout silahkan dicoba teman-teman. Ya, silahkan dicoba. Ini ada soalnya 565, 65, 100 soal, 60, 60, 60 soal. Luar biasa. Kita berikan gratis bagi teman-teman yang sebelumnya udah member. Ya, nah. Oke, latihan soalnya juga gratis. Langsung update di akun teman-teman sekalian. Oke. Nah, setelah berikutnya perlu teman-teman ketahui juga, kita akan update berkaitan dengan informasi ini, yaitu UKP PPG piloting tahap kedua. Nanti bakal ada tautan seperti ini, video pembelajaran 30 menit. Nah, nanti bakal diupload Google Drive, link Google Drive-nya. Kita akan pandu deh pokoknya teman-teman sampai selesai semua ya. Kemudian video pembelajaran 90 menit juga nanti kita akan pandu ya, bagaimana menguploadkannya di sini dan lain sebagainya. Tahap ke-1 udah selesai teman-teman. Lagi maksudnya di hari tanggal 11 kemarin merupakan hari pertama. Oke, ini penting perlu teman-teman ketahui ya. Ini sebagai sekedar sharing aja bahwa uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru itu dibagi menjadi dua. Ya, jadi UKPPG itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini terdiri dari apa, Bang? Nah, yang pertama adalah pilihan ganda dan studi kasus. Ya, pilihan ganda dan studi kasus. Atau biasanya dikenal dengan objektif dan subjektif. Nah, pilihan ganda atau subjektif biasanya diawasi selama kegiatan berlangsung. Begitu juga dengan studi kasus. Nah, apakah ada contohnya? Tenang teman-teman, sabar ya. Kemudian yang kedua, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru ini ada juga yang kedua, yaitu penilaian uji kinerja. Yang teman-teman tanyakan yaitu UKIN. Nah, UKIN ini kegiatannya ngapain? Yang pertama adalah upload modul, atau teman-teman yang masih K13 itu upload RPP. Kemudian yang berikutnya adalah upload video. Dan video ini terdiri dari dua jenis video. Video yang utuh ya, yang selama 2 JP 90 menit atau misalnya ada 1 jam ya. Dan yang video yang kedua adalah video yang telah diedit, yaitu yang video 20 sampai 30 menit. Kita akan berikan contoh referensi buat teman-teman biar dapat gambaran seperti apa. Kita akan update di kelas ID ya, teman-teman. Nah, ini yang penting juga. Untuk pilihan ganda itu terdiri dari 2 jenis soal, teman-teman. Yang pertama adalah soal PCK. Ya, soal PCK, ini bukan 25 soal tapi 35 soal ya. Yang sebelumnya itu 35 soal. PCK itu adalah Pedagogic Content Knowledge ya. Yaitu berkaitan dengan studi, maksudnya kegiatan-kegiatan belajar mengajar, kemudian menggunakan pendekatan apa dan lain sebagainya. Itu rata-rata soalnya seperti itu. Paling banyak soal juga PCK. Dan yang kedua ada soal yang namanya SJT ya, yaitu soal Situation Judgment Test. Kira-kira soalnya hanya 15 soal aja. Oke, seperti apa soalnya? Teman-teman cek langsung di kelas ini, udah kita update di sana. Oke, kemudian yang kedua adalah untuk studi kasus. Untuk studi kasus nanti diberikan 30 menit untuk mengetik kurang lebih 500 kata di aplikasi, teman-teman. Jadi nanti bakal ada aplikasi yang disediakan. Jadi teman-teman nanti diberikan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan misalnya masalah apa yang ada di kelas, kemudian upaya yang teman-teman lakukan seperti apa, kemudian apa sih yang teman-teman dapatkan ketika telah melaksanakan upaya tersebut. Nah, itu adalah studi kasus. 30 menit maksimal itu 500 kata. Minimalnya berapa? Untuk saat ini memang belum ada minimalnya, tapi maksimal itu 500 kata. Jadi sangat-sangat dimaksimalkan pada bagian ini, teman-teman. Ya, bagian ini. Dan nanti untuk yang ini semua bakal kita update di kelas ID ini ya. Baik itu latihan, tryout, studi kasus dan lain sebagainya, baik soal PCK maupun STJ
juga kita update buat teman-teman sekalian. Nah, misalnya di sini teman-teman bagaimana cara melakukan latihan ataupun tryout, ya udah misalnya latihan 17 UKP PPG, kerjakan latihan saya seperti ini, kerjakan latihan seperti ini. Bang, ada pembahasannya nggak? Ada, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Oke. Ini masih loading. Nah, misalnya ini. Nah, seorang guru IPA memberikan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS siswa dalam memahami konsep-konsep ilmiah. Nah, tinggal di misalnya ini contoh aja ya teman-teman ya. Apakah nanti akan ada pembahasan, kita lihat. Ini kita biar cepat aja. Jadi nggak dipikirkan cara pengisiannya. Tapi kalau teman-teman silahkan dipikirkan. Apakah ini bisa diulang lagi? Bisa, teman-teman. Kita lihat hasil. Nah, ternyata salah semua ya teman-teman, yang 0 nilainya. Nilainya 0, salah semua. Dan di sini ada pembenaran. Kalau teman-teman misalnya jawab B, sedangkan sedangkan jawaban yang benar adalah C, maka akan ada pembetulan di sini dan kunci jawabannya juga nih. Pilihan C merupakan pilihan jawaban yang tepat karena dengan membuat diskusi kelompok di mana siswa menyusun dan menyajikan hasil penelitian mereka, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mereka dapat memahami dan mengkomunikasikan konsep-konsep ilmiah. Nah, sangat simpel teman-teman, sederhana dan sangat fleksibel kalau dalam menggunakannya. Pengerjaannya jadi HP, teman-teman ketika dimanapun bisa melakukannya. Luangkan aja waktu 10 menit karena batas waktunya juga teman-teman sangat terbatas untuk piloting tahap kedua ya. Kalau kita lihat jadwal UTBK-nya itu jatuh pada kita lihat di sini 18 Oktober teman-teman, kurang lebih 1 bulanan lagi untuk mempersiapkan diri ya. Jadi ini sangat kami rekomendasikan buat teman-teman sekalian. Untuk tryoutnya ya silakan aja ya. Ini tryout kalau bisa dikondisikan dalam 1 hari, fresh benar-benar, misalnya kosong di weekend, teman-teman langsung aja tryout seperti ini. Ya, tryout kerjakan dengan saksama dan dalam tempo yang sebenar-benarnya. Karena ini ada timernya juga teman-teman. Jadi kita kondisikan teman-teman seperti melaksanakan tryout secara benar-benar nih. Nah, ada timernya di sini. Oke, nah ini ada timernya. Kita berikan waktu 2 jam untuk melaksanakan kurang lebih 50 soal. Ini ada literasi dan konten. Ini ada numerasi juga. Tapi ini tryout pretest ya. Tapi kalau teman-teman yang UKPPG nanti ada tulis aja di sini. Nih misalnya nih tryout 3 UKPPG 2024. Nah, yang ini 1 2 3 4 ada 4 tryout yang kita fasilitasi buat teman-teman sekalian. Dan ini bakal terus diupdate. Oke? Bagaimana cara mengaksesnya, Bang? Nah, cara aksesnya sangat mudah. Teman-teman langsung saja ke Google. Ya, ketikkan aja kelas ID seperti ini. Ya. Nah, biasanya dia tampilan paling atas yang ini. Langsung seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa apa Bang? Jangan lupa daftar dulu ya. Dan ini filenya tidak dikirim melalui WA, tidak teman-teman ya. Tidak melalui WA. Nyerah aja masuk seperti ini. Dan di sini ada beberapa menu yang disediakan atau ditampilkan. Yang pertama di sini ada beli kelas saya dan pengaturan. Nah, teman-teman langsung saja ke menu beli kelas di sini dan cari kelas yang bagian paling bawah. Nah, nih PBG Daljab 2024 guru tertentu piloting _Prajab. Nah, lihat kelas seperti ini. Nah, di sini ada keterangan apa saja yang teman-teman dapatkan. 20 materi pembelajaran, 125 soal latihan dan 431 soal tryout. Nah, ini harganya hanya segini aja, teman-teman. Kemudian masukkan lagi kode promo ini ya, maka akan murah lagi, teman-teman ya. Nih, kita lihat apakah akan ada terjadi diskon besar-besaran. Nah, terapkan seperti ini. Nah, oke, maka berubah seperti ini, teman-teman. Kalau sudah dapat potongan, langsung saja klik bayar dan silahkan pilih metode bayarnya ya. Jadi nggak perlu dikirim screenshotnya, nggak perlu dikirim, teman-teman. Ada melalui transfer bank, ada juga melalui e-wallet, dan bisa juga dengan pembayaran QR. Nah, langsung saja nanti teman-teman di barcode atau misalnya transfer bank. Misalnya teman-teman ingin Bank BRI, klik saja BRI seperti ini. Nah, silakan langsung transfer ke virtual account number seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman langsung bisa akses kelasnya seperti ini di menu kelas saya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, persiapkan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan 2024 dapat sertifikat pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.